Oke bro, sebelumnya Mimin mau kasih tahu, video di sini hanyalah pemanis, dan ini dikhusus mendengarkan, dan bagi yang tidak bisa baca judul atau thumbnail, atau alur cerita novel, harap minggir bro. Dihadapkan dengan perintah Tan Yun, dia menggigit giginya, dan di mata pikirannya, sepasang sayap cahaya suci putih seperti salju di punggungnya tiba-tiba mekar. Pada saat ini, sayapnya bukan lagi bayangan halus, dengan dia di dalam pagoda ruang waktu biji mustard, berkultivasi selama lebih dari 10 tahun, sekarang telah berubah menjadi nyata. Huang Fuyu mengepakkan sayapnya, seperti malaikat tanpa ampun turun ke bumi, dan dalam satu napas, menyapu 5 mil ruang kosong, menyusul seorang murid, dan melambaikan pedangnya dan memenggal kepalanya. Kepala yang terpenggal itu terbang, dan mayat tanpa kepala itu menyemburkan darah, menodai penglihatan Huang Fuyu menjadi merah. Dia menahan kepanikannya dan menyapu udara rendah lagi seperti kilat, akhirnya membunuh 7 murid dan Puls yang melarikan diri. Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kubah langit terdengar suara tragis Zhou-ang, Huang Fuyu mengepakkan sayap sucinya dan melihat keluar, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Di ujung langit, Tan Yun menginjak pedang terbangnya, tangan kirinya mencubit leher Zhou-ang dan mengangkatnya. Tan Yun tanpa ekspresi, tangan kanannya mencengkeram panah roh, dengan aliran darah, di lengan dan kaki Zhou-ang, menusuk dan menarik keluar, dan menusuk lagi. Ah! Sakit, sakit ah! Tan Yun, tolong jangan bunuh aku, jangan menyiksaku lagi. Huang Fuyu tampak seperti melihat dewa pembunuh Tan Yun, jantungnya berdebar kencang. Itu bukan jantung rusa, tapi hati ketakutan. Dia tidak menyangka, Tan Yun menghadapi musuh, begitu kejam dan berdarah dingin. Engah! Tan Yun memasukkan panah roh ke perut kecil Zhou-ang dan memutarnya perlahan, darah menyembur keluar dari perut kecil di sepanjang poros. Tan Yun memikirkan Sen Subing di sofa, matanya memancarkan kilau haus darah, dan dia meraung rendah, jawab Lao Zi. Apakah Lu Yi mengirimmu ke sini? Tidak, tidak, kami di sini hanya untuk mengejar dan membunuh binatang iblis. Zhou-ang menyemburkan darah dari mulutnya dan berkata dengan mata putus asa. Tidak mengatakan yang sebenarnya. Tan Yun memancarkan aura merah iblis dan berkata tanpa ragu, katakan, siapa yang memerintahkanmu untuk datang? Itu adalah penatua keempat. Zhou-ang tampak tercengang dan berkata dengan jujur. Lu Yi, aku ingin kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Tan Yun meraung dan menambahkan, siapa yang melukai tetua kedua dari silsilah pertama yang berjasa, dan ketua yang berjasa? Aku tidak tahu. Setelah kata-kata Zhou-ang, Tan Yun mengangkat murid surgawi Hong Meng. Ah! Tan Yun jangan bunuh aku, jangan. Zhou-ang menjerit menyedihkan. Pergi ke neraka. Tangan kiri Tan Yun mencubit leher Zhou-ang, tangan kanannya mencengkeram panah roh dan menusukkannya melalui alis Zhou-ang dan keluar dari belakang kepalanya dengan lubang berdarah. Saudara Tan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Wajah kecil Huang Fuyu memutih saat dia menyingkirkan sayapnya dan terbang ke Tan Yun dengan pedangnya. Sudut mulut Tan Yun menggambarkan senyum dingin, pergi ke gerbang dalam. Bukankah kita akan pergi ke Square City? Apa gunanya pergi ke gerbang dalam? Huang Fuyu tidak mengerti. Kamu akan tahu kapan kamu pergi. Tan Yun berkata, lambaian tangan, seketika, beberapa mil jauhnya, tubuh yang patah berserakan, perahu roh berlumuran darah, terbang di udara menuju Tan Yun. Tan Yun menyapu ke perahu roh dan melemparkan mayat Zhou-ang di tangannya ke perahu roh. Xiandi, naik, kata Tan Yun. Iya, Huang Fuyu melihat perahu roh yang tergeletak penuh dengan mayat, tangan kanannya menutupi mulutnya, beberapa muntah, kakak Tan, aku terbang dengan pedang, tidak di perahu roh. Saudara Huang Fu, naiklah. Tan Yun mengerutkan kening, kamu seorang pria besar, kekuatan penuh alam pemurnian jiwa, kamu jangan bilang padaku bahwa ini adalah pertama kalinya kamu membunuh. Huf, aku pada awalnya adalah seorang wanita. Huang Fuyu bergumam dalam hatinya, lalu berbisik, aku memang membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Pengecut, jangan biarkan aku meremehkanmu. Tan Yun berkata tanpa ragu, cepatlah. Oh baiklah. Huang Fuyu menarik napas dalam-dalam, menyapu perahu roh, Tan Yun mengendarai perahu roh dengan sangat cepat menghilang di langit. Pada saat ini, gerbang gunung silsilah jasa di atas lautan awan, 9 pria bertopeng berpakaian hitam setelah melemparkan jimat tembus pandang, dengan hormat melihat, seorang wanita bertopeng berpakaian hitam di depannya.
Wanita ini justru wanita yang diperintahkan oleh tetua dari Vena Senjata, Yu Ying. Komandan, mengapa tidak membunuh Tan Yun? Salah satu pria, bingung. Lakukan sesuatu untuk menggunakan otakmu, ini ada di gerbang gunung garis keturunan, untuk membunuh juga harus menunggu Tan Yun pergi jauh sebelum membunuh. Mata bayangan spektral bersinar, setengah bulan yang lalu, Sen Subing terluka parah olehku, sekarat untuk melarikan diri, masuk akal untuk mengatakan bahwa berita kematiannya seharusnya menyebar. Tapi sejauh ini belum ada kabar, aku curiga dia belum meninggal. Aku akan menjaga gerbang gunung di sini, kalian 9 pergi dan jaga Tan Yun. Kesembilan pria itu tersenyum dan berkata dengan hormat, ya, Komandan. Segera, 9 mengilhami jimat tembus pandang dan mengikuti Tan Yun jauh di udara. Dari fakta bahwa ke-9 itu terbang di udara, jelas bahwa mereka semua kuat di alam jiwa dewa. Setelah 9 orang terbang jauh, niat membunuh dingin muncul dari mata dingin Phantom Shadow. Sen Subing, jika kamu tidak mati, maka aku akan menunggumu keluar dan membunuhmu lagi. Bahaya yang tidak diketahui, menuju Tan Yun dan Huang Fuyu diam-diam tiba, namun, 2 Tan Yun yang mengemudikan perahu roh tidak tahu. Kakak Tan, kita tidak akan pergi ke sekte dalam, kan? Alis Huang Fuyu menyatu dan menemukan bahwa rutenya tidak benar. Pertama, ayo pergi ke gerbang gunung sekte dan Vena abadi. Tan Yun mencibir. Saat malam tiba, Tan Yun mengendarai perahu rohnya dan muncul di atas gerbang gunung Immortal Sek dan Vein. Pada saat ini, di tengah-tengah gunung, di depan monumen batu setinggi 1000 kaki bertuliskan kata, dan Pulse, ada seorang murid yang duduk berlutut menjaga gerbang gunung. Murid itu membuka matanya dan melihat ke langit. Ketika dia melihat Tan Yun di perahu roh, tatapan membunuh melintas di matanya dan dia ingin membuka pintu ke alam rahasia dan memasuki alam rahasia dan Vein. Ketika mata Tan Yun bersinar dengan aura merah iblis, murid itu langsung membeku seperti ayam kayu. Datanglah padaku. Dengan suara iblis Tan Yun bergema di telinganya, murid itu menginjak pedang terbangnya dan menyapu perahu roh dengan ekspresi bisu. Cincin Qian Kun Tan Yun menyala dan secarik batu giok muncul di tangannya, menyerahkannya kepada muridnya. Ingat, sekarang saya adalah murid dan Pulse dari Sekte Dalam, pergilah sekarang dan berikan slip giok itu kepada penatua keempat Lui. Ya, setelah murid itu mengangguk, dia membuka pintu alam rahasia, dan saat dia terbang ke alam rahasia dengan pedangnya, kewarasannya kembali. Pada saat ini, dalam pikirannya, seolah-olah ada murid dan Vein yang meminta dirinya untuk mengirimkan slip giok. Di luar alam rahasia, di perahu roh, tatapan Tan Yun sengit, dengan keras meraih tangan Huang Fuyu, dan kemudian, dengan sorot kakinya, menarik Huang Fuyu ke udara. Perahu roh di bawah kakinya jatuh seperti bola meriam, dengan suara keras, meledakkan monumen batu gerbang gunung 1000 zang. Batu pecah dan mayat keji dari perahu roh, berserakan di depan gerbang gunung, sangat mengejutkan. Kecepatan terbangku lebih cepat, ambil pedang terbangku. Tan Yun mengorbankan pedang terbangnya, membawa Huang Fuyu, yang belum pulih, dan terbang menuju gerbang dalam. Huang Fuyu berdiri di belakang Tan Yun, beberapa tenggelam dalam pikirannya. Ayahnya memperkenalkan dirinya kepada Tan Yun, mau tak mau bertanya, Saudara Tan, ketika kamu membunuh orang, apa perasaan di hatimu? Tan Yun tidak menoleh ke belakang, suaranya sangat tenang, tidak ada yang bisa dirasakan, untuk membunuh mereka yang harus dibunuh, aku tidak punya hati nurani. Kakak Tan, meskipun mereka harus dibunuh, tetapi bagaimanapun juga, itu juga kehidupan, kamu tidak punya perasaan sama sekali. Huang Fuyu berkata dengan suara lembut. Penerbangan pedang Tan Yun, perlahan melihat ke belakang, mata dibanjiri rasa dingin, aku memiliki prinsipku sebagai pribadi, semua musuh, tidak pernah lunak. Juga, ketika Anda telah membunuh cukup banyak orang, Anda tidak akan merasakan apa-apa. Oke, aku akan mempercepat, kamu berdiri teguh. Dengan kata-kata itu, kekuatan spiritual Tan Yun berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan kecepatan terbangnya dengan pedang tiba-tiba menjadi 3 kali lebih cepat. Ah! Tubuh Huang Fuyu tidak stabil, berteriak, memeluk Tan Yun kembali untuk berdiri kokoh, buru-buru melepaskan. Kaget, Kakak Tan, kamu hanya alam ke-8, kecepatanmu sangat cepat ah. Hampir mengejar kecepatan sayap suciku. Petik 2. Tan Yun tersenyum sedikit, melihat kembali ke dada Huang Fuyu dan bercanda, Xiandi, kamu tampak sangat kurus, tetapi ketika kamu baru saja memeluk punggungku, aku bisa merasakan banyak daging di dadamu.
Aku tidak menyangka dagingmu tumbuh di dadamu. Pada saat itu, Huang Fuyu menahan keinginan untuk mencekik Tan Yun dan berpura-pura tenang. Kakak Tan, kamu salah paham. Aku baru saja memasukkan beberapa harta sihir ke dalam kerahku. Oh begitu. Tan Yun menjawab, lalu membelakangi Huang Fuyu dan bergumam, harta ajaib apa yang sebenarnya begitu elastis. Huang Fuyu mengusap wajah merah. Gerbang abadi dan Vena di atas kepala, kepala pria berpakaian hitam yang melemparkan jimat tembus pandang berdiri di udara, melihat kembali ke 8 orang lainnya, dengan serius berkata, pertama, tidak perlu terburu-buru untuk membunuh Tan Yun. Tindak lanjuti dan lihat kemana Tan Yun pergi. 3 jam kemudian, malam menyelimuti daratan. Di dalam aula utama, Lu Yi duduk berlutut dan mengambil batu giok dari tangan muridnya. Setelah indera spiritualnya meresap ke dalam batu giok itu, tapi dia melihat sebaris tulisan yang berbunyi. Penatua keempat, murid menemukan mayat putramu Lu. Mayat Penatua Lu, tepat di gerbang dalam. Setelah Lu Yi membaca isi slip batu giok itu dan mengingat lokasi mayat Lu, dia bangun dengan gemetar dan menangis. Anakku. Anak ayah yang baikkah? 8 tahun, ayah akhirnya bisa menjemputmu dan membawamu kembali, jadi kamu bisa dimakamkan dengan tenang. Pada saat ini, Lu Yi sedih 9 bagian, 1 bagian lega. Kesedihannya adalah bahwa rasa sakit kehilangan seorang putra ditimbulkan, lega adalah tulang belulang putranya Lu Wu akhirnya ditemukan. Kamu pertama-tama terus menjaga gerbang gunung. Lu Yi dengan terengah-engah memberitahu murid yang mengirim slip batu giok itu, menegur. Penatua keempat, turut berduka cita, murid pergi. Murid itu dengan hormat mundur 3 langkah dan berbalik untuk pergi. Jangan khawatir. Ayah pasti akan menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendammu. Wajah Lu Yi muram, setelah terbang keluar dari aula di udara, dia mengambil waktu sejenak untuk tiba di aula pengajar, menemukan diakon aula pengajar dan Puls Han Yong, dan memberitahu pihak lain tentang penemuan tulang putranya. Kakak senior, kamu tidak boleh sedih. Han Yong berkata dengan tatapan muram, aku akan menemanimu di sini. Selama tulang mayat ditemukan, ada kemungkinan kita bisa menemukan pembunuhnya. Kalau begitu terima kasih, kakak senior Han. Tatapan Lu Yi bersyukur. Oh ya kakak senior. Han Yong berkata dengan ekspresi muram, guru menyuruh kita untuk menyingkirkan Tan Yun dan Sen Subing dalam waktu 1 tahun, tetapi sekarang sudah 3 bulan melewati batas waktu dan kami masih belum mendapatkannya. Tuan juga mengirim seseorang barusan, dan memberi kami 3 bulan lagi, dan jika kami tidak menyingkirkan keduanya dalam 3 bulan, maka, saya khawatir kita akan dihukum berat. Mendengar kata-kata ini, mata mendung Lu Yi berkilat. Kakak Han, setelah mengubur mayat putraku, sebaiknya kita mulai dengan orang-orang di sekitar Tan Yun. Apa maksudmu? Han Yong mengerutkan kening. Lu Yi mencibir, bukankah Tan Yun memanggil kakek Grand Elder Sen King Feng dari sekte luar? Kalau begitu kita akan mulai dengan Sen King Feng. Ide bagus. Han Yong setuju, ini kesepakatan, ayo pergi, temukan mayat Wuer. Pada tengah malam, malam semakin tebal dan kegelapan merambah langit dan bumi. Tan Yun membawa Huang Fuyu dengan pedangnya dan terbang ke puncak yang sepi di selatan gerbang gunung dan Vein Sekte dalam, 30.000 mil jauhnya. Xiandi turun. Setelah Tan Yun mengintai di rerumputan di puncak-puncak, dia menarik Huang Fuyu. Oh, Huang Fuyu bingung, dan setelah berbaring di samping Tan Yun, dia melirik ke arah pegunungan yang tak berujung dan berbisik, Saudara Tan, apa yang kita lakukan di sini? Untuk membunuh, bisik Tan Yun. Bunuh siapa? Huang Fuyu bingung. Untuk membunuh benda tua ini Lu Yi. Tan Yun berkata dengan suara dingin. Penatua keempat dari Dan Puls Sekte Abadi. Huang Fuyu penuh dengan keraguan, bagaimana kita bisa lari ke sekte dalam gunung hutan belantara ini untuk membunuh? Diam. Hati Tan Yun kagum, seluruh saraf tubuh menegang, suara seperti nyamuk berkata, jangan bersuara. Aku hanya merasakan beberapa jika bukan indera spiritual, menyapu kita, orang-orang yang datang setidaknya alam jiwa dewa 3 kuat. 3 kali lipat. Mata Huang Fuyu melebar, malam tidak bisa menelan kengerian di matanya. Jangan bicara, aku akan menghadapinya. Setelah Tan Yun berbisik, di antara pikiran, di dalam tas binatang roh, sedang mengobrol dengan singa ilahi naga emas dari kera iblis pembunuh surga, di benaknya bergema suara perintah Tan Yun. Keratua, saatnya untuk bekerja. Aku curiga bahwa kita sedang ditargetkan oleh beberapa orang kuat dari alam jiwa dewa, aku melepaskanmu, kamu menyusut sedikit dalam ukuran,
Kemudian, aku akan menarik orang keluar, jika itu adalah musuh, biarkan satu saja hidup. Mendengar kata-kata ini, kera iblis pembunuh surga menunjukkan giginya dan menyeringai, Tuan, jangan khawatir, aku ingat. Bagus, aku akan membiarkanmu keluar. Setelah Tan Yun memutuskan komunikasinya dengan kera iblis pembunuh surga, dia membuka kunci binatang buas di pinggangnya dengan sebuah pikiran. Segera, di mata Huang Fuyu yang tercengang, dia melihat kera iblis pembunuh surga seukuran telapak tangan, membawa tongkat hitam sepanjang setengah kaki, meledak dari dalam kantong binatang iblis. Kera iblis pembunuh surga adalah tahap kesengsaraan tingkat keempat, ranah ini setara dengan ranah jiwa ilahi dari penyelesaian besar pembudidaya. Dan kemampuannya untuk menantang lintas level, tak perlu dikatakan, itu pasti menyapu keberadaan kesempurnaan agung dari alam jiwa ilahi. Wow, monyet kecil yang lucu. Sementara Huang Fuyu berpikir dalam hatinya, kera iblis pembunuh surga bersembunyi di pelukan Tan Yun. Xiandi, ayo pergi, kembali ke silsilah kehormatan Sekte Abadi. Setelah Tan Yun mengedipkan mata pada Huang Fuyu, mengulurkan tangan untuk memegang tangan Huang Fuyu dengan erat, dan ketika dia menemukannya sedang berjuang, Tan Yun menulis di tanah dengan tangan kanannya, pegang aku, nanti kalau mereka menyerang, jadi aku bisa melindungimu. Huang Fuyu jauh di lubuk hatinya menyemburkan arus hangat, jadi dia memegang tangan Tan Yun erat-erat dan bekerja sama dengan berkata, ya. Saudara Tan ayo pergi. Selanjutnya, saat Tan Yun memegang tangan Huang Fuyu erat-erat dan berdiri dari rerumputan, sebuah suara penuh niat membunuh bergema dari langit malam yang gelap gulita. Bajingan kecil sialan, kami menunggumu begitu keras dan meninggalkan garis keturunan jasa, dan sekarang kamu ingin kembali hidup-hidup. Sungguh mimpi yang bodoh. Begitu kata-kata itu jatuh, hampir pada saat yang sama, 9 pria bertopeng hitam turun dari langit dan muncul di depan Tan Yun. Tan Yun bisa melihat dengan sekilas melalui mata ilahi bahwa pemimpinnya adalah tingkat kelima dari alam jiwa ilahi, dan 8 lainnya adalah tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Kakak Tan, apa yang harus kita lakukan? Huang Fuyu menemukan bahwa ketika dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi 9 orang, matanya dipenuhi dengan kepanikan yang tak terkendali. Jangan takut, 9 anjing hitam, itu tidak cukup untuk dikhawatirkan. Tan Yun berkata dengan senyum kasar. Ke-9 orang itu membeku, seolah-olah mereka telah mendengar hal paling konyol di bawah langit. Pemimpin 1, tatapannya tertuju pada Huang Fuyu, tertawa cabul, gah. Aku suka pria yang begitu cantik. Kalian bunuh Tan Yun, dia tinggal. Tan Yun jijik, pria ini sebenarnya menyukai pria. Sebaliknya, tubuh Huang Fuyu gemetar ketakutan. Ya, 8 orang menjawab dan hendak menyerang Tan Yun ketika Tan Yun tiba-tiba berteriak, kera tua, bunuh mereka. Kera iblis pembunuh surga meledak dari dalam kerah Tan Yun, dan dalam tatapan terkejut Huang Fuyu, tiba-tiba berubah menjadi raksasa 1000 meter. Nenek, berani membunuh tuanku, semua masuk neraka. Kera iblis pembunuh surga meludahkan kata-kata manusia, kaki raksasa angkat seperti kilat, puncak gunung bergetar, menginjak hidup-hidup 2 orang kuat dari tingkat ketiga alam jiwa ilahi. Tidak baik, lari. Pemimpin kelompok itu berteriak ketakutan dan melarikan diri ke langit. 6 pria berpakaian hitam lainnya, yang ketakutan, terbang ke udara dan mencoba melarikan diri. Namun, mereka terlalu lemah di depan kera iblis pembunuh surga. Makan tongkatku, beri aku ledakan. Dengan ayunan tangan kanannya, kera iblis pembunuh surga mengayunkan tongkat 1000 meter hitamnya yang besar di tangannya, dan dengan ruang yang runtuh, itu meledakkan tubuh pria bertopeng di tingkat kelima dari alam jiwa ilahi. Pada saat yang sama, telapak tangan kiri besar Heaven Slayer Demon AP, dengan memancing sengit di udara setinggi 1000 meter, mencengkeram 6 pria berpakaian hitam yang melarikan diri di udara di telapak tangannya. Kaca, itu meninggalkan telapak tangan dengan lembut, telapak 6 orang akan berubah menjadi sisa daging. 6 sisa mayat di telapak kiri kera iblis pembunuh surga, masing-masing menggali 3 jiwa halus, kemudian dihancurkan sampai mati oleh kera iblis pembunuh surga sekali lagi dengan kasar. 6 jiwa cepat berlalu dokter ingatan yang muncul dari mayat di bawah kaki pembunuh. Pembunuh itu tertawa, dan kaki kanannya dengan sensitif menendang 6 jiwa dari 2 orang itu hingga terlupakan. Hampir pada saat yang sama, tubuh pria kuat ranah jiwa dewa tingkat kelima yang diledakkan oleh tongkat kera iblis pembunuh, 5 roh halus muncul dan melarikan diri ke langit. Nenek, kembali padaku. Kera iblis pembunuh surga meringis saat ki iblis gelap menyembur keluar dari tubuhnya, menyelimuti 5 jiwa dewa yang melarikan diri di udara.
5 roh dengan wajah yang sama, dalam jeritan putus asa, 4 dari mereka mati dalam ki ajaib. Hanya 1 jiwa yang terikat oleh energi iblis, tidak bisa bergerak. Hanya 1 jiwa yang terikat oleh ki iblis, tidak bisa bergerak. Setelah kera iblis pembunuh surga memanipulasi ki iblis dan menghancurkan jiwa itu di puncak, ia meredam suara yang menggelegar, hanya semut sepertimu, kamu masih ingin membunuh tuanku. Aku mempermalukanmu. Aku telah jatuh ke tanganmu hari ini, bunuh aku jika kamu mau. Jiwa ilahi itu menatap Tan Yun, matanya menunjukkan ketidakpedulian yang dingin seperti kematian. Dia adalah prajurit mati dari Taoist Vena senjata, dan tidak akan mengkhianati tuannya sama sekali. Tan Yun datang di depannya dan berkata dengan suara dingin, katakan saja padaku, dengan siapa kamu? Mengapa kamu mengikutiku? Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tan Yun, kamu binatang kecil, jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan apa yang ingin kamu ketahui dari mulutku. Jiwa ilahi pria parubaya itu, dengan mulut menghina. Apakah begitu? Tan Yun tiba-tiba melemparkan mata surgawi Hong Meng dan menatap jiwa dewa pria parubaya itu. Karena tubuh fisik pria parubaya itu dihancurkan, jiwa dewa yang lemah kemudian dengan mudah dikendalikan oleh Tan Yun. Tan Yun kemudian menemukan hal yang tidak biasa, yaitu ke-9 orang itu tidak memohon belas kasihan. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata sambil berpikir, apakah kamu tentara seseorang yang mati? Iya, jiwa dewa setengah baya berkata dengan ekspresi membosankan. Tan Yun jelas bahwa selama dia adalah seorang prajurit yang mati, maka dia tidak bisa langsung bertanya siapa dalangnya. Karena semua prajurit yang mati telah bersumpah setia kepada tuan mereka, ketika dia mencoba menyebutkan nama tuannya, dia akan menderita murka surga dan mati. Namun, Tan Yun bisa minggir untuk bertanya pada dalang. Apakah kamu tahu, siapa yang melukai Sen Qingqiu? Tanya Tan Yun. Aku tidak tahu. Lalu siapa yang menyakiti Sen Soubing, tahukah kamu? Tan Yun berkata lagi, saya tahu. Siapa ini? Mata berbintang Tan Yun bersinar dengan aura dingin. Itu Lord Phantom Shadow. Tan Yun memikirkan luka pedang yang ditinggalkan oleh pedang terbang wanita di tubuh Sen Subing dan bertanya, Lord Phantom Shadow yang kamu bicarakan adalah seorang wanita, kan? Benar. Kekuatan apa itu? Tanya Tan Yun. Tingkat ke-7 dari alam jiwa ilahi. Di mana dia secara pribadi? Lord Phantom Shadow, mengilhami jimat tembus pandang untuk bersembunyi di atas gerbang gunung garis keturunan pertama Sekte Immortal. Kenapa dia di mana dia? Hati Tan Yun mendidih dengan niat membunuh. Karena Lord Phantom Shadow tidak membunuh Sen Subing lebih dari setengah bulan yang lalu, Tuan menunggu di sana agar Sen Subing meninggalkan meritokratik sebelum membunuhnya. Pelacur bau, aku akan membunuhmu setelah aku memecahkan Lu Yi. Setelah Tan Yun mengambil keputusan, kilatan esensi melewati matanya dan dia bertanya, berapa banyak tentara mati yang kamu miliki? Berapa kekuatan tentara yang mati ini? Di mana titik berkumpulmu? Kami memiliki total 500 tentara yang tewas, 312 diantaranya berasal dari alam pemurnian jiwa dan 188 dari alam jiwa ilahi, dan titik berkumpul kami adalah di Paviliun Roh Tongtian Kota Gerbang Abadi. Paviliun Roh Tongtian. Bukankah itu tempat tetua kedua bertukar batu roh terbaik? Hati Tan Yun mengerti dan menambahkan, katakan, selain Paviliun Roh Tongtian, kemana tempat yang sering kamu kunjungi? Ini adalah Vena Senjata Sekte Abadi, Gunung Abadi Senjata Dao. Jiwa ilahi pria parubaya itu berkata dengan jujur. Oh, siapa pemilik Gunung Abadi Senjata Dao? Tan Yun tahu bahwa pertanyaannya telah mencapai akhir dan intinya. Dia menatap bibir pria parubaya itu dengan tatapan mematikan. Ya, suara pria parubaya itu berhenti tiba-tiba, dan kemudian, dengan teriakan serak, dia mati. Tapi Tan Yun dari saat sebelum kehancurannya, menilai dari bibir pria parubaya itu, seharusnya menjadi kata, persegi. Fang, Fang, Tan Yun bergumam, Huang Fuyu tiba-tiba berbicara, Fang Changhai. Iya, itu pasti dia. Kepala Vena Senjata Sekte Abadi Fang Changhai. Fang Changhai, dasar orang tua, tunggu aku. Tinju Tan Yun mengepal, tunggu sampai aku menyelesaikan tentaramu yang mati, lalu aku akan menghancurkanmu. Tuan, 30.000 mil jauhnya ada 2 orang terbang di udara ke arah kita. Pada saat ini, kera iblis pembunuh surga meludahkan kata-kata manusia, seorang lelaki tua dari tingkat ke-6 alam jiwa ilahi dan seorang pria parubaya dari tingkat pertama alam jiwa ilahi. Mendengar kata-kata ini,
sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat. Menurut proyeksi waktu, Lu Yi seharusnya datang. Kera tua, kamu ambil penampilan keduanya dan padatkan untukku. Ya Tuan. Kera iblis pembunuh surga memuntahkan ki iblis dari mulutnya dan menyatukan penampilan keduanya dalam kehampaan. Oh, aku tidak menyangka Dekan Han datang juga, bagus untuk datang. Kita akan menyambut mereka dan aku akan membunuhnya secara khusus. Setelah Tan Yun mencibir, dia memerintahkan kera iblis pembunuh surga, berubah menjadi seukuran telapak tangan, untuk bersembunyi di lengannya. Setelah itu, Tan Yun sekali lagi berbaring di rumput, memberi isyarat ke arah Huang Fuyu yang tenggelam dalam pikirannya, tunggu apa lagi? Turun ah! Oh! Huang Fuyu menatap ketakutan melihat lengan Tan Yun dari kera iblis pembunuh surga, menelan, gemetar berkata, Tan, saudara Tan, itu mengeluarkan ucapan manusia, tetapi juga memanggilmu Tuan, indera binatang dapat menemukan pemandangan 30.000 mil jauhnya. Mungkinkah, itu, apakah, makhluk roh tingkat 5 awal? Mendengar itu, Tan Yun tersenyum tipis dan berkata, ini hanya tahap transmigrasi tingkat keempat, hanya indera binatang yang mencapai tahap awal tingkat kelima. Saudara Tan, itu sangat kuat. Huang Fuyu memandang Tan Yun dengan sedikit kekaguman muncul di matanya, kamu hanya berada di tingkat ke-8 dari alam pemurnian jiwa, bagaimana kamu menerima binatang roh yang begitu kuat? Xiandi, ini cerita yang panjang, aku akan berbicara denganmu di masa depan. Tan Yun menasihati, masalah aku memiliki kera tua, kamu harus merahasiakannya untuk saudaraku, jika tidak, jika barang antik tua klan mengetahuinya, kera tua akan bernasib buruk. Yah, jangan khawatir, aku akan merahasiakannya. Huang Fu mengangguk berat. Pada saat ini, Tan Yun di dalam hatinya, adalah misteri yang tidak dapat dipecahkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia akan merasa sulit untuk percaya bahwa Tan Yun akan memiliki binatang roh tahap kesengsaraan peringkat keempat. Xiandi, tunggu di sini sebentar. Setelah meninggalkan pesan, Tan Yun mengeksekusi langkah ilahi Hong Meng dan berkedip ke bawah menuju tebing di puncak-puncak, yang tingginya puluhan ribu kaki. Dalam hitungan napas, Tan Yun melompat ke atas puncak tempat Huang Fu bersembunyi, di bagian bawah puncak gunung di seberangnya. 8 tahun yang lalu, setelah Tan Yun membatalkan kolam roh Luwu, dia membuat sebuah gua di kaki gunung di depannya. Setelah melemparkan Luwu ke dalam gua, dia memblokir pintu masuk dengan batu besar dan membiarkannya berjuang sendiri. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, bongkahan batu itu terangkat dan memperlihatkan sebuah gua. Setelah itu, Tan Yun melakukan langkah ilahi, berkedip ke arah puncak sepi yang berlawanan, dan setelah mencapai puncak, dia dan Huang Fuyu menjatuhkan diri di rumput di puncak. 3 saat kemudian, kakak senior Han, sesuai dengan petunjuk pada slip batu giok, putraku ada di sini. Sebuah suara yang tidak pasti datang dari kubah langit, dan pada saat berikutnya, Lu Yi dan Han Yong terbang keluar gua. Pada saat ini, wajah Lu Yi jelek, karena ketika mereka meninggalkan alam rahasia sekte dan Vena abadi, mereka secara tak terduga menemukan bahwa monumen batu gerbang gunung telah dihancurkan. Selain itu, di perahu roh ada tubuh murid tertutupnya Zhou Wang. Uwer, anakku. Pada saat ini, Lu Yi tiba-tiba bergegas ke gua, melihat ke gua, kerangka tergeletak di tanah tanpa kaki, dia berlutut di depan kerangka, merobek hatinya dan menangis. Anakku yang malang, jangan khawatir, ayah dan pamanmu Han, pasti akan menemukan pembunuhnya, untuk membalas kematianmu. Han Yong memasuki gua, memandangi Lu Yi yang terisak, dan menghibur, kakak senior, orang tidak bisa kembali dari kematian, jangan sedih. Jangan khawatir, kakak senior aku pasti akan menemukan pembunuhnya. Pada saat ini, tiba-tiba di luar gua, sebuah suara tua yang samar terdengar, tidak perlu menyelidiki, orang tua tahu siapa pembunuhnya. Siapa di luar sana? Lu Yi, tua dan menangis, dan Han Yong berbalik dengan ganas untuk melihat, tetapi melihat seseorang yang mengenakan kerudung dingin seperti kura-kura berjalan masuk. Keduanya menilai dari suaranya bahwa itu adalah orang tua. Siapa kamu? Lu Yi dan Han Yong disiagakan. Kerudung dingin nafas kura-kura menghalangi keduanya untuk mengintip, dan mereka tidak bisa membedakan ranah atau penampilan Tan Yun. Kalian berdua, tidak perlu tahu siapa orang tua ini, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Suara acuh tak acuh Tan Yun menyebabkan kedua Lu Yi membeku dan menjadi sedikit lebih hormat. Seseorang dengan mulut besar, apakah dia orang tua dari atas?
Han Yong dan Lu Yi saling melirik, dan setelah berpikir sejenak, Lu Yi mengepalkan tinjunya dan membungkuk, "Senior, tolong beritahu juga junior yang membunuh putra junior. Jika kamu berlutut dan memohon pada orang tua ini, aku akan memberitahumu." Suara tua itu keluar dari mulut Tan Yun. Lu Yi menyilangkan alisnya dan ragu-ragu. "Kesempatan diberikan kepadamu, karena kamu tidak berlutut, maka orang tua bisa pergi. Begitu orang tua itu pergi, kamu tidak akan bisa mengetahui siapa pembunuhnya sampai kamu mati." Tan Yun mendengus dan berbalik seolah ingin pergi. "Senior, balas dendam membunuh seorang putra tidak untuk dibagikan." Lu Yi menggertakkan giginya dan berlutut, "Tolong beritahu senior. Kamu juga berlutut." Tan Yun kembali menatap Han Yong. Han Yong memiliki kemarahan di hatinya, tetapi melihat tatapan memohon Lu Yi saat dia melihat dirinya sendiri, dia menarik napas dalam-dalam dan perlahan berlutut. "Itu bagus." Sudut mulut Tan Yun menguraikan senyum dingin, dan dengan gaya berjalan tenang, dia mendatangi mereka berdua dan berkata tanpa ragu, "Dengarkan baik-baik, orang tua hanya akan mengatakannya sekali." "Ya senior." Lu Yi mengangkat kepalanya dan menatap Tan Yun dengan penuh harap. "Itu, Laozi aku." Tan Yun dengan keras mengangkat kerudung dingin nafas kura-kura, tiba-tiba menjerit keras, tiba-tiba, kaki kanannya tersapu ke arah duo yang tidak curiga, dan sebuah kaki memukul lengan kanan Han Yong. Seketika, bahu kanan Han Yong pecah berkeping-keping, lengannya yang patah terpisah dari tubuhnya, muncrat darah, dan tubuhnya terlempar ke dinding gua yang keras. "Tan Yun, kau bajingan kecil, aku akan membunuhmu." Memikirkan kematian Lu Yi meraung. Telapak tangan kanannya mencurahkan seluruh kekuatannya dan menamparkan dada Tan Yun. Menghadapi telapak tangan kanan yang menyerang, Tan Yun masih berdiri dengan tangan di udara, tidak menghindar atau menghindar. Ketika telapak tangan kanan Lu Yi mengenai dada Tan Yun, telapak tangan kera berbulu keluar dengan keras, dan saat telapak tangan kanan Lu Yi mengenai, darah memercik, jari-jari yang patah beterbangan, telapak tangan kanan Lu Yi meledak dalam jeritan. Mulut Lu Yi menyemburkan darah, garis putus-putus tubuh hancur di depan dinding di bawah Han Yong. "Sialan, masih ingin membunuh tuanku." Ditemani oleh suara makian, dalam tatapan ketakutan Lu Yi dan Han Yong, tetapi melihat dada Tan Yun mengeluarkan bayangan sisa ungu dan hitam. Kemudian, kera iblis pembunuh surga setinggi seseorang, memegang tongkat hitam, muncul di depan Tan Yun. Lengan kanan Tan Yun melambai dan membuat pembatas kedap suara. Pada saat ini, bahkan jika suara di dalam gua itu keras, itu tidak akan terdengar di luar. "Tan Yun, bicaralah dengan baik, jangan bunuh kami. Tan Yun, ayo selesaikan dendam kita, oke? Tolong jangan biarkan kakek kera ini membunuh kita. Tan Yun, aku mohon padamu." Lu Yi dan Han Yong berlutut dan bersujud seperti bawang putih. Keduanya tidak bodoh. Meskipun mereka tidak dapat membedakan kera roh seperti apa kera iblis pembunuh surga itu, dan mereka tidak dapat membedakan tingkat pangkatnya, mereka dapat menyimpulkan dari fakta bahwa kera setan pembunuh surga itu menyemburkan kata-kata manusia bahwa itu adalah roh tingkat keempat, binatang buas. Terutama Han Yong dari alam jiwa tingkat pertama, tubuhnya bergetar. Dia tahu bahwa bahkan binatang iblis tingkat 4 awal dapat menghancurkan dirinya sendiri tanpa banyak usaha. Han Yong menyesal, jika dia diberi pilihan lain, dia tidak akan pernah menemani Lu Yi lari ke gerbang dalam di tengah malam. Dia sangat putus asa, dan Lu Yi putus asa pada saat yang sama, taruhan putus asa, ketika Tan Yun lupa, dan kemudian menyelinap menyerang. Yang terburuk adalah mati bersama. "Memohon." Wajah Tan Yun tiba-tiba dingin, "Kalau begitu kalian berdua jawab dulu pertanyaanku. Selama jawabannya memuaskan, aku akan mengampunimu." Tan Yun, katakan." Han Yong berkata dengan tidak sabar. Dia sangat menginginkan secercah harapan. "Tan Yun, katakan, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Lu Yi gemetar. Seperti kata pepatah, semakin tua seseorang, semakin takut dia mati, yang paling tepat untuk Lu Yi. Menurutnya, seorang pria dapat meregangkan dan membungkuk. Terakhir kali Tan Yun menamparkan wajahnya 3 kali di depan umum, berlutut di depan Tan Yun dia tahan, apalagi yang tidak bisa dia tahan saat ini. Dalam pikirannya, dia bisa hidup dengan penghinaan dan balas dendam, mengapa kita harus mati bersama? Tan Yun memandang Han Yong, dengan dingin berkata, "Lebih dari setahun yang lalu, aku masih dalam nadi gerbang abadi dan, murid-murid Lu Yi di bawah 89 orang, membunuh garis keturunan jasaku 136 orang,
kamu sebagai diaken dari aula hukum, seharusnya menghukum mati malam dan pembunuh, para peserta menghapus kultivasi, dikeluarkan dari divisi. Tapi bagaimana denganmu? Kamu binatang, tidak hanya membalikkan benar dan salah, tetapi juga mengusulkan untuk membiarkan garis keturunan meritokratisku untuk melawan 89 orang, dan berduel dengan Markis 89 orang. Suara Tan Yun melemah saat dia berbicara, "Kera tua, patahkan kakinya untukku." "Baiklah datang." Kera iblis pembunuh surga menjawab, dan dengan ayunan tongkat hitam di tangan kanannya, kacing. Patah kedua kaki Han Yong. "Ah, kakiku." Han Yong kesakitan dan berkeringat dingin, wajahnya memar. "Dekan Han, jika bukan karena kekuatanku kuat di awal, kalau tidak aku akan mati di tangan 89 murid." Tan Yun menyipitkan matanya, aura dingin sutra muncul di matanya, "Sekarang kamu menjawabku, jika kamu jadi aku, maukah kamu menyelamatkanmu? Pikirkan jawaban yang bagus, jika aku tidak puas, aku tidak akan membiarkanmu." Suara Tan Yun, seperti mantra sihir, membuat tulang Han Yong menggigil. Pada saat ini, Han Yong menduga bahwa Tan Yun secara ironis bunuh diri, tetapi bagaimana jika ada hikmahnya? Aku, suara gemetar Han Yong, dengan cepat berkata, "Apakah aku tidak akan membiarkan diriku pergi?" Tan Yun, jawaban ini, kamu harus puas, kan? Kamu tidak membunuhku dulu, aku memiliki banyak harta surgawi dan batu roh di aula pembimbingku. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberikan semua ini. Tinju Tan Yun mengepal, "Aku tidak menginginkan apapun, aku hanya menginginkan nyawamu." Kera tua membunuhnya. "Tan Yun, kamu bajingan yang tidak boleh mati." Kutukan Han Yong sebelum dia mati tiba-tiba berhenti, dibunuh oleh kera iblis pembunuh surga dengan satu pukulan. Jiwa baru saja terbang keluar dari mayat dan dihancurkan hidup-hidup oleh kera iblis pembunuh surga. "Tan Yun, dengarkan aku. Lu Yi ketakutan, kau membunuh anakku, dan aku bersumpah tidak akan membalas dendam padamu. Juga, meskipun di kompetisi seni dan, aku memang ingin membunuhmu karena kamu membunuh 89 muridku di bawah muridku Hou Fu. Tapi, aku tidak benar-benar melakukan apapun untuk membunuhmu. Kebencian antara kamu dan aku dimulai karena Hou Fu serta 89 orang, dan sekarang kamu telah membunuh mereka juga. Aku juga berlutut kepadamu di depan semua orang di alam rahasia dan Fein dan dipukul dan dipermalukan olehmu." Petik 2. Benar-benar tidak ada kebencian mendalam lainnya di antara kita. Tan Yun, bukankah begitu? Ampuni aku, kumohon. Mendengar itu, Tan Yun memikirkannya dan berkata, "Kamu benar, dan aku bukan orang yang berpikiran sempit. Oke, aku berjanji, apa yang terjadi sebelum aku pergi dan puls dihapuskan." Mendengar kata-kata ini, Lu Yi hanya menghela nafas lega ketika kata-kata Tan Yun selanjutnya membuatnya jatuh dari surga, ke neraka lagi. Lu Yi, tapi bagaimana setelah itu? Tan Yun mencibir. Setelah itu, Lu Yi menggelengkan kepalanya seperti genderang kerincingan, terlihat polos, tetapi keringat dingin yang mengalir dari dahinya sudah mengkhianati hatinya. "Karena ingatanmu sangat buruk, sepertinya aku hanya perlu membantumu pulih." Tidak bersembunyi, Tan Yun berteriak, dan menginjak telapak tangan kiri Lu Yi dengan satu kaki, jari-jari kakinya perlahan menembak untuk menggiling dan memutar. "Ah!" Lu Yi berteriak sedih, "Tan Yun, setelah kamu meninggalkan Dan Pulse, aku hanya meninggalkan Immortal Gate Dan Pulse hari ini, aku benar-benar tidak melakukan apa-apa. Ah. Kenapa kamu tidak percaya? Kamu orang tua, kamu sangat keras mulut." Tan Yun menginjak telapak tangan kiri Lu Yi dan berkata dengan dingin, "Murid tertutupmu Zhou Wang, dan 99 murid rilem pemurnian jiwa kesempurnaan agung semuanya dibunuh olehku. Sebelum Zhou Wang meninggal, dia menjelaskan bahwa Andalah yang menginstruksikan mereka untuk menunggu kesempatan untuk mencegat dan membunuh murid-murid saya di langit di atas gerbang gunung dari garis keturunan meritokratis saya." Tan Yun mengucapkan kata demi kata, "Lu Yi, siapa yang memberimu keberanian untuk memprovokasi silsilah meritokratisku lagi dan lagi? Katakan." Tan Yun, "Ternyata para murid di depan gerbang gunung dan Fein-ku semuanya terbunuh." Lu Yi mendesis putus asa, "Apa untungnya bagiku untuk berkata begitu?" "Ada, tentu saja ada." Tatapan Tan Yun semakin dingin, "Apakah kamu tahu bagaimana putramu Lu Wu meninggal? Dia dipotong olehku, kolam rohnya dihapus, dan mati di sebuah gua. Jika kamu memberitahuku siapa yang memerintahkanmu untuk mati, aku akan memberimu kematian yang menyakitkan."
Kalau tidak, saya punya 100 cara untuk membuat Anda menunggu kematian sendirian di gua ini setelah saya menghapus kolam spiritual Anda. Pada saat itu, Anda bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk bunuh diri. Jangan meragukan kemampuanku, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Mendengar kata-kata ini, Lu Yi dengan gemetar menundukkan kepalanya dan menutup matanya. Baiklah, akan kukatakan. Setelah aku berbicara, aku hanya memohon padamu untuk membuatku sakit. Tan Yun, orang yang memerintahkanku untuk berurusan dengan garis keturunan jasamu adalah. Kata-kata Lu Yi, tiba-tiba menatap Tan Yun dengan marah, saat tangan kanannya mendorong ke udara menuju Tan Yun, jimat emas di telapak tangannya, memancarkan aura berdebar. Tan Yun, pergi ke neraka. Tidak tahu malu. Tongkat hitam di tangan kera iblis pembunuh surga membuat busur, kacau. Hancurkan pergelangan tangan Lu Yi yang memegang jimat. Jimat emas di tangan yang patah langsung menjadi kusam dan gagal menginspirasi. Kera tua, pukul dia sampai mati. Tan Yun memerintahkan dengan tatapan muram. Tan Yun, aku mengutukmu, tidak. Lu Yi mengutuk teriakan yang menyedihkan, kepalanya dihancurkan oleh tongkat kera iblis pembunuh surga. Segera, saat 6 jiwa ilahi Lu Yi terbang keluar dari mayat, Tan Yun 5 pukulan berturut-turut, meledakkan 5 dari mereka untuk runtuh. Murid Tan Yun yang dalam, berkedip-kedip dengan tenda merah iblis, menatap jiwa dewa terakhir Lu Yi yang melayang di udara, berkata tanpa ragu, katakan, sejak Shen Subing memisahkan diri dari Dan Pulse, apa yang telah kamu lakukan pada keturunan yang pantas? Jiwa dewa Lu Yi, dengan tatapan datar, berkata, Tuanku memerintahkanku untuk menyingkirkan Shen Subing dan Tan Yun. Jadi saya secara pribadi mengintai di luar gerbang gunung Sekte Abadi Meritorious First Lineage selama 1 tahun 2 bulan, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu Shen Subing dan Tan Yun, tetapi saya menabrak Shen Qingqiu meninggalkan gerbang gunung dengan 50 murid. Tunggu. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, kaulah yang membunuh 50 murid dari garis keturunan meritokratis. Melukai Shen Qingqiu dan kemudian merampok jutaan batu roh yang sangat halus darinya. Tidak, itu bukan aku. Jiwa surgawi Lu Yi, tatapan tumpul berkata, saya ingin membunuhnya, tetapi perahu roh artefak kelas bawah yang terhormat yang dia tumpangi, saya tidak tahu melalui apa, sangat cepat, saya tidak mengejar. Tidak berdaya, saya menunggu di tempat sampai hari berikutnya pada malam hari, saya melihatnya dikejar oleh 3 kelompok orang dan melarikan diri ke gerbang gunung Merit First Lineage. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, tunggu, Anda bilang ada 3 kelompok orang selain Vena dan Anda. Ya, jiwa ilahi Lu Yi berkata dengan jujur. 3 kelompok yang mana? Ekspresi Tan Yun sangat serius. Hal-hal melebihi harapannya. Dia mengira bahwa di antara 3 kelompok orang yang disebutkan Shen Qingqiu, ada kelompok lain selain tentara dan Pulse dan Fang Changhai yang mati. Dia tidak menyangka bahwa di antara ketiga kelompok ini, tidak ada Dan Pulse. Itu juga berarti bahwa, bersama dengan Dan Pulse, sekarang ada 4 pihak yang tidak disukai oleh garis keturunan meritokratik. Mata surgawi Lu Yi, tanpa sadar muncul sentuhan kebingungan, saya hanya tahu sekelompok orang bertopeng hitam, kelompok lain yang saya nilai dari suaranya, seharusnya adalah murid Elder Sekte Penegakan Immortal sendiri, Xiao Yuan. Xiao Yuan bertopeng, dengan sekelompok orang, harus menjadi murid penegakan hukum pintu abadi. Kelompok orang terakhir, saya tidak yakin siapa itu. Sambil tersenyum, Tan Yun mengerutkan kening, sekarang 4 kelompok orang, selain Dan Pulse, para tetua penegak hukum Sekte Abadi, dan tentara mati Fang Changhai, yang terakhir, siapa sebenarnya mereka? Kamu mengambil gambar memori dari kelompok orang yang tidak dikenal itu dan menggabungkannya untukku. Tan Yun berkata sambil berpikir. Ya, pancuran energi spiritual menyembur keluar dari jiwa Dewa Lu Yi dan memunculkan gambar di depan Tan Yun. Dalam gambar, itu adalah malam hari. Di malam hari, 2 pria bertopeng emas terbang di udara, mengejar Shen Qingqiu yang terluka parah dan mengendarai perahu roh. Tan Yun dengan hati-hati mengamati kedua pria bertopeng berjubah emas itu berulang kali, dan tepat ketika dia bingung, dia tiba-tiba menyadari bahwa pergelangan tangan kiri seorang pria bertopeng emas disulam samar-samar dengan matahari keemasan. Dan yang lainnya juga memiliki putaran di pergelangan tangan kiri. Tan Yun ingat dengan kuat, mencibir, matahari keemasan, cepat atau lambat aku akan mengungkapmu. Yakin dengan ide itu, Tan Yun mengangkat murid ilahi Hongmeng, jiwa ilahi Lu Yi dipulihkan ke kewarasan. Tangan kanan Tan Yun meremas lehernya dengan mematikan,
Tatapannya tajam berkata, Lu Yi, jangan khawatir, paling lama 100 tahun, aku akan membersihkan semua petinggi di Saint Gate, Immortal Gate dan Inner Sect dan Veins. Dan tuanmu, Gongsun Yangchun, dia pasti akan mati lebih buruk darimu. Jiwa Dewa Lu Yi yang tercekik, meskipun dia mencicit dan tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, bisa dilihat dari matanya yang jahat, menghina Tan Yun. Nah, sekarang kamu bisa pergi ke neraka untuk menemani putramu Lu. Tatapan Tan Yun berangsur-angsur menjadi tanpa jejak emosi. Ingat, aku. Tan Yun, bukan sesuatu yang bisa kamu mainkan. Kamu juga tidak bisa main-main denganku. Dengan kata-kata ini, Tan Yun meremukkan leher jiwa Dewa Lu Yi, dan segera, jiwa itu terlupakan. Keratua, masuk ke tas binatang roh. Pertama-tama kita kembali ke gerbang abadi untuk membersihkan bayangan spektral. Lalu kita akan membiarkan yang lain membayar dengan darah. Niat membunuh yang dingin merasuki tubuh Tan Yun. Dia menyimpulkan bahwa karena seseorang telah melukai kepala penghargaan silsilah pertama Sekte Abadi Sen Subing, seperti itu, kakek leluhur dan paman tidak campur tangan, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Patriark dan 9 pengatur waktu lama garis keturunan telah secara tidak terucap memutuskan untuk tidak campur tangan, dengan satu sama lain, permainan orang-orang di bawah ini. Dengan cara ini, Tan Yun bisa membunuh secara diam-diam tanpa rasa takut. 1 bulan yang lalu, Tantai Xuanzong, sebagai penguasa, memanggil barang antik 9 Vena di dalam Aula Suci Kekaisaran. Tantai Xuanzong memperjelas dengan isyarat yang kuat bahwa apakah itu dulunya pertempuran 9 baris, atau sekarang 10 baris, atau seperti di masa lalu, permainan akan dimainkan oleh Saint Sect, Immortal Sect, dan Inner Garis Sekte itu sendiri. Setiap kepala Saint Sekte atau lebih tinggi, kekuatan besar klan, tidak dapat campur tangan. Siapapun yang berani mengambil tindakan sendiri akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Pada saat yang sama, lapangan Merit Dao, lantai 108 dari Pagoda Ruang Waktu Biji Mastered Extreme. 3 hari telah berlalu sejak Tan Yun menempatkan Sen Subing ke dalam menara, dan 2 bulan telah berlalu sejak waktu di dalam menara. Di bawah ramuan penyembuhan, luka Sen Subing telah sembuh, kecuali wajahnya yang pucat. Dia perlahan membuka matanya, melihat sekeliling yang aneh dan kosong, dan bergumam, di mana aku? Tuan, kamu sudah bangun. Nangong Ruksue, dengan gembira bangkit dan datang di depan Sen Subing. Tuan, Anda sekarang berada di dalam menara ruang waktu. Menara ruang waktu. Sen Subing bingung, bagaimana saya bisa berada di sini? Mendengar kata-kata ini, Nangong Ruksue kemudian memberitahu Sen Subing tentang Tan Yun, mengirim Sen Subing ke menara ruang waktu, dan tentang mengambil alih kekuasaan untuk sementara. Tuan, sebelum kakak laki-laki Tan pergi, dia meminta muridku untuk memberitahumu, biarkan kamu memulihkan diri dan menerobos dunia dengan tenang, dan nadi untuk saat ini dia akan mengaturnya. Kata Nangong Ruksue, Sen Subing memiliki sedikit rasa manis di hatinya, jadi dia menganggukkan kepalanya. Jika dia tidak tahu latar belakang Tan Yun, dia secara alami akan bertanya-tanya apakah Tan Yun memiliki tujuan lain untuk mengambil alih kendali sementara. Namun, dia tahu bahwa Tan Yun adalah tuannya, dan dalam situasi ini, dia jelas bahwa Tan Yun melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa hanya dengan meningkatkan kekuatannya sendiri sesegera mungkin, dia dapat melindungi garis keturunan meritokratis dalam kedamaian dan kemakmuran. Nangong Ruksue berkata dengan nakal, Tuan, karena larangan menara ruang waktu, hanya 1 orang yang dapat berkultivasi di lantai pertama menara. Magang sekarang pergi ke lantai 107 untuk berkultivasi. Magang berharap Anda menerobos ke dunia segera. Yah, pergilah dengan cepat. Senyum muncul di wajah pucat Sen Subing. Nangong Ruksue berbalik dan mengambil 2 langkah, dan tiba-tiba, melihat ke belakang dengan penampilan ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Rusue, ada apa? Sen Subing bertanya. Tuan, kamu membiarkan kakak Tan mengelola Dan Vein, apakah kamu benar-benar merasa nyaman? Nangong Ruksue bertanya. Gadis bodoh, dia adalah kakak seniormu yang mengelola Dan Vein, bagaimana mungkin aku tidak merasa nyaman? Sen Subing mengangguk setelah diam-diam berkata, aku tenang, aku percaya pada Tan Yun. Setelah Nangong Ruksue menjawab dan pergi, Sen Subing memikirkan Tan Yun, dan jejak cinta yang mendalam mengalir di matanya yang indah. Segera, senyum pahit muncul di wajah yang menakjubkan. Terkadang, aku benar-benar iri pada istrinya yang sudah meninggal.
Sen Subing menarik napas dalam-dalam, duduk berlutut, secara bertahap mencapai keadaan pikiran seperti air, mulai menghembuskan surga dan bumi budidaya ki spiritual. Di luar waktu, keesokan harinya dini hari. Sekte Abadi dan Puls, Aula Abadi Tangzun. Tang Xinying, yang sedang berkultivasi di kamar kerja di lantai 2, disela oleh suara hormat di luar aula, kepala, bawahan memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Sen Subing membuka matanya, penatua kelima, masuk. 3 napas kemudian, Chen Sui Yue mendorong pintu masuk, menghadap Tang Xinying yang runtuh, membungkuk, kepala, tetua keempat dan Diakon Han meninggal tadi malam. Apa? Tang Xinying berkedip dari sofa dan muncul di depan Chen Sui Yue, alisnya berkerut, kamu bilang Lu Yi dan Han Yong meninggal. Ya ketua, Chen Sui Yue berkata dengan jujur, baru 1 jam yang lalu, bawahan mengetahui bahwa lampu kehidupan kedua orang itu padam. Juga, keduanya terlihat meninggalkan alam rahasia dan Fein berpasangan tadi malam. Ada baiknya mati. Tang Xinying mencibir, aku tidak tahu siapa yang membunuh keduanya, jika tahu, kepala ini benar-benar harus berterima kasih. Kepala, setelah mengatakan itu, tapi, Chen Sui Yue berkata dengan cemas, bawahan khawatir bahwa kepala Gongsun akan membawa kemarahan kematian duo ini kepada Anda, bagaimanapun juga, mereka adalah murid pribadi kepala Gongsun. Petik 2. Tang Xinying tersenyum, memikirkan Gongsun Yang Chun lebih dari setahun yang lalu, ketika menamparkan dirinya sendiri, dia menghadapi dengan dingin, yah, kepala ini akan memperhatikan. Tang Xinying, berikan orang tua itu keluar. Tiba-tiba, suara marah yang dalam meledak dari luar aula. Orang tua ini benar-benar berpengetahuan luas. Hati Tang Xinying menegang, jadi dia dan Chen Sui Yue buru-buru meninggalkan ruangan, turun dan melangkah keluar dari aula, membungkuk bersama di puncak dan berkata, saya telah melihat kepala suku. Pada saat ini, wajah keriput Gongsun Yang Chun penuh dengan duka, tubuhnya gemetar, dan dia berkata tanpa ragu, cari tahu pembunuh Lu Yi dan Han Yong sesegera mungkin. Jika pembunuhnya tidak dapat ditemukan, kamu tidak perlu menjadi kepala suku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Gongsun Yang Chun melesat ke langit, berdiri di awan dengan raungan yang mengguncang seluruh dunia rahasia dan Fein, semua murid dan Fein mendengarkan. Dengar, semua murid dan, aku Gongsun Yang Chun. Mulai sekarang, siapapun yang bisa menemukan pembunuh kedua muridku, kepala suku ini akan memberi mereka hadiah besar. Mendengar ini, seluruh alam rahasia para tetua dan murid, bersujud di tanah. Wanita bertopeng berpakaian hitam yang berlutut di udara di lautan awan di atas gerbang gunung garis keturunan meritokratis, membuka matanya dengan sepasang mata dingin, memperlihatkan ekspresi terkejut, apa-apaan ini? Dia sebenarnya tidak mati. Pada saat ini, dalam bidang penglihatannya, dalam kehampaan di bawah, Tan Yun mengemudikan perahu roh, dan Huang Fuyu di atas perahu roh, berbicara dan tertawa saat mereka berlayar. Tan Yun sengaja memperlambat kecepatan perahu roh beberapa kali. Dia dan Huang Fuyu berbicara dan tertawa secara alami untuk dilihat oleh bayangan spektral. Tan Yun telah belajar dari mulut prajurit yang tewas kemarin bahwa alam jiwa ilahi tingkat ke-7, bayangan hantu, mengintai di atas gerbang gunung silsilah pertama yang berjasa melalui pesona siluman. Pada saat ini, Pantom Shadow memanipulasi indera spiritualnya untuk meresap ke dalam cincin Qian Kun dan menemukan bahwa token identitas dari 9 tentara yang tewas kemarin telah rusak. Bagaimana ini bisa terjadi? Pantom Shadow terganggu dan diam-diam berpikir, 8 dari 9 berada di alam jiwa ilahi tingkat ketiga dan 1 di alam jiwa ilahi tingkat kelima. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka dalam perjalanan untuk mengejar Tan Yun dan mereka semua benar-benar binasa. Petik 2. Bayangan hantu diam-diam melepaskan indera spiritualnya, menyelimuti 9.000 mil kehampaan, serta pegunungan di bawahnya, dan akhirnya memutuskan bahwa hanya ada 2 orang di daerah ini, Tan Yun. Bayangan spektral segera memutuskan untuk menyerang dan membunuh Tan Yun, dia masih mengilhami jimat tembus pandang, dan menembak jatuh dari lautan awan, karena kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan lautan awan yang luas berguling ke samping, auranya sangat besar sampai ekstrim. Kecepatan yang luar biasa. Tan Yun melihat pemandangan di lautan awan, dari pemandangan lautan awan yang bergulir secara vertikal ke bawah bisa terlihat, seseorang diam-diam turun ke arah dirinya sendiri seperti meteor. Dengan suara wanita yang dingin, tiba-tiba, ketika ruang runtuh, surai pedang hitam, panjang 300 kaki, dengan kekuatan penghancur surga, menuju Tan Yun dan Huang Fuyu di perahu roh, ditebas dengan keras.
Hati Tan Yun ngeri, meraih tangan kanan Huang Fuyu dan melarikan diri di kejauhan dengan langkah ilahi, sambil berteriak, "Kera tua tangkap hidup-hidup." Tan Yun tahu untuk tidak melarikan diri, bahkan jika itu adalah tingkat ketujuh dari alam jiwa ilahi gelombang pedang kekuatan sisa, Tan Yun mungkin terluka dapat melawan, tetapi Huang Fuyu tidak dapat menahan. Huang Fuyu adalah patriark yang meminta dirinya untuk menjaga orang, dia tidak bisa membiarkannya terluka. Dengan raungan, seberkas cahaya ungu hitam dari lengan Tan Yun, tiba-tiba, kera iblis pembunuh langit melonjak hingga 300 kaki, telapak tangan kanannya mengayunkan tongkat hitam seperti pilar di langit, menabrak surai pedang hitam itu, turun dengan keras. Ketika surai pedang hitam dengan napas yang kuat, memotong batang hitam saat itu, suara keras, bergema di langit, sehingga 100 mil di sekitar kekosongan, ditutupi dengan celah spasial seperti jaring laba-laba. Efek samping tak terlihat yang sangat kuat itu, tersapu, membuat kekosongan perahu roh harta karun berkualitas sangat tinggi, seperti piring keramik yang patah inci demi inci, tumpah di udara. Efek setelahnya menyapu tanpa ampun, sepotong bunga dan pohon di bawah, aliran gunung batu-batu besar, telah pecah, berubah menjadi potongan-potongan. Dalam kehampaan celah ruang, Huang Fuyu menjerit, tetapi Tan Yun setelah melakukan langkah ilahi, kaki di atas pedang terbang, memegangi tubuhnya, dengan punggung untuk menahan efek samping yang menyapu. Perahu roh menjadi potongan-potongan seperti kaca, ke kulit punggung Tan Yun, darah berdeguk. Huang Fuyu dalam pelukan Tan Yun tidak terluka. Pada saat ini, ketika efek samping menghilang dan keretakan spasial di langit menghilang, aliran darah tiba-tiba keluar dari langit yang kosong. Segera setelah itu, seorang wanita bertopeng hitam keluar dari kehampaan, menyemprotkan 3 suap darah, menuju ke dalam kehampaan. Bayangan hantu adalah tingkat ketujuh dari alam jiwa ilahi, dia memiliki kekuatan untuk menantang tingkat ke-8 dari alam jiwa ilahi. Namun, dia masih lemah di depan kera iblis yang membunuh langit, tak terkalahkan. Baru saja, setelah Heaven Slayer Demon AP menghancurkan aura pedangnya dengan tongkat, itu juga menghancurkan pedang panjang di tangan gioknya. Beberapa bilah pedang sekarang telah menembus jauh ke dalam tubuhnya, dia jatuh dengan bilah pedang di dadanya, dan perut, darah mengalir seperti air. Setelah menabrak kaki gunung yang penuh lalat, bayangan hantu jatuh tak bergerak di tanah, dan segera, untaian darah tumpah dari 7 lubangnya. Itu sangat menyedihkan. Setelah meletakkan tongkat hitam, kera iblis pembunuh surga tiba-tiba menyusut ukurannya dan berubah menjadi seukuran orang tinggi, melompat ke bawah di samping bayangan hantu, dengan nada menghina, "Jika Tuan tidak memintaku untuk membuatmu tetap hidup, jika tidak, aku akan membiarkan jiwamu binasa dengan 1 tongkat. Kamu bahkan tidak bisa menahan 10% dari ampas kekuatanku." 2000 kaki jauhnya dalam kehampaan, Tan Yun, dengan jantung berdebar-debar, masih memegang Huang Fuyu saat dia terbang di antara pegunungan dengan pedangnya. Huang Fuyu dalam pelukan Tan Yun, mencium bau napas pria itu dari punggungnya. Detak jantungnya lebih berat dari 1, pipinya merona karena malu dan kemerahan seorang putri. Dia buru-buru meninggalkan pelukan Tan Yun, melihat kembali momen Tan Yun, wajah kecil itu langsung pucat pasi. Tapi wajah Tan Yun memutih, sudut mulutnya menumpahkan seutas darah. Huang Fuyu menatap cemas, "Saudara Tan, apa yang terjadi padamu? Apakah kamu terluka parah?" Huang Fuyu memikirkan barusan, Tan Yun memeluk dirinya sendiri, menggunakan punggungnya untuk menahan efek samping dari adegan itu, dia buru-buru datang di belakang Tan Yun, tetapi melihat punggung Tan Yun, kakinya memasukkan lusinan pecahan perahu roh, darah mengalir, dari luka belakang. Mata merah Huang Fuyu, hati yang dipenuhi dengan aliran emosi yang hangat, sejak kecil, selain keluarga, ini adalah pertama kalinya seorang pria begitu baik pada dirinya sendiri. Pertama kali seorang pria begitu baik pada dirinya sendiri sehingga dia tidak akan ragu untuk terluka dan melindungi dirinya sendiri dengan darah dan dagingnya. "Kakak Tan, apakah itu sakit?" Huang Fuyu menyuarakan beberapa tangisan. "Xiandi, apa yang ditangisi olehmu?" Tan Yun tersenyum sedikit, "Apakah beberapa luka dangkal dapat menggangguku?" Mengatakan itu, tubuh Tan Yun bergetar, pecahan perahu roh di bagian belakang, bergetar terbang keluar dari tubuh. "Kakak Tan, kamu benar-benar terluka tidak masalah." Huang Fuyu tersentuh dengan air mata yang menetes, dan berkata dengan prihatin. "Xiandi, aku baik-baik saja, ayo pergi, lihat jalang bau yang menyakiti kepala kita." Wajah Tan Yun suram, dan dengan beberapa kilatan sosoknya, dia muncul di depan bayangan spektral yang berdarah dari 7 lubang. "Kera tua,
Masuk ke tas binatang roh, jangan ditemukan. Dengan suara perintah Tan Yun, kera iblis pembunuh surga berubah menjadi seberkas cahaya dan dibawa ke dalam tas binatang spiritual Tan Yun. Wajah Tan Yun dengan senyum dingin, membungkuk, tangan kanan mengangkat selubung bayangan spektral saat itu, tubuhnya membeku. Hah? 他还不是你的对手，但如今你在我面前